Saudara sudah nonton itu kehidupan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir, dari lahir sampai naik ke surga ya. Cuma ada orang mempertanyakan, ada tahun-tahun yang hilang. Saudara pernah mempertanyakan juga, ada tahun-tahun yang hilang. Tahun yang hilang itu yang mana, Pak? Setelah Tuhan Yesus lahir di Mesir, dari umur 0 sampai 12 tahun itu nggak ada catatan di Alkitab. Benar nggak Bapak? Tiba-tiba pada saat usia 12 tahun, itu baru tiba-tiba muncul. Tuhan Yesus tertinggal di Bait Allah. Lalu setelah kisah di Bait Allah itu apa? Hilang lagi. Sampai akhirnya usia 30 tahun Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, yang hilang, peristiwa yang hilang itulah kadang-kadang dipertanyakan banyak orang. Selama ini di mana Tuhan Yesus gitu Bapak Ibu? Ya kan? Tapi seringkali ini dipertanyakan itu dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. 18 tahun gitu Bapak Ibu hilang. Kemana? Ada orang bilang ke Arab, ada bilang kemana gitu ya Bapak Ibu. Ya kan? Ya sebenarnya kalau mereka ingin bertanya, tanya aja juga dari usia 0 sampai 12, kemana Tuhan Yesus? Ya kan? Iya. Oke. Jadi gak semua tentang Yesus itu tercatat di Alkitab. Kalau kita mau kritis ya. Contohnya apa Pak? Contohnya bagaimana nasib Yusuf? Kok gak pernah lagi disebut? Lalu gimana nasib saudara-saudaranya? Laki-laki ada 4 orang, ada juga perempuan. Itu gak pernah diceritakan kan? Iya kan? Iya. Terus gimana nasib Maria ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Gak ada cerita juga. Jadi memang semuanya ada yang nggak dicatat di Alkitab. Jadi nggak seperti kehidupan kita kadang-kadang ada catatan ya. Tapi Tuhan Yesus juga nggak dicatat. Karena apa? Yang dicatat itu yang penting-penting. Sama seperti juga kalau kita buat lamaran kerja. CV, kurikulum vitae atau riwayat hidup. Saudara kan nggak mencantumkan semua kan? Biasanya yang saudara cantumkan apa? Dari SMA. Sedangkan dari TK ada nggak? Nggak ada. TK di mana saudara? Nggak ada. Ya kan SD ada nggak? Nggak ada. SMP ada nggak? Nggak ada. Biasanya orang kurikulum vitae itu dimulai dari SMA. Umumnya demikian. SMA, kuliah, terus pengalaman kerja gitu kan. Iya, jadi nggak semuanya perlu. Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya juga Yohanes juga berkata, kalau semua dicatat, tidak cukup satu kitab. Ya kan Yohanes berkata kan nggak semua yang dicatat kan. Ya makanya kita juga orang Kristen jangan ikut-ikutan orang dunia mempertanyakan. Iya ya usia 1 sampai 12 tahun kemana Tuhan Yesus ya. Usia 12 sampai 30 tahun kemana Tuhan Yesus ya. Gitu ya. Ya enggak? Iya. Cuma ya udah kalau orang di luar sana pingin ngulik-ngulik ya terserah mereka lah. Oke Bapak Ibu ya, tapi saudara percaya Tuhan telah berkarya. Dia datang untuk mati menebus dosa kita dan telah naik ke surga. Amin. Ya itu kira-kira tambahan dari saya tentang film yang barusan kita tonton ya. Luar biasa. Sekarang tiba kepada pertanyaan. Pertanyaan berhadiah. Mungkin diantara kita juga ada bertanya-tanya. Kok Mount Hermon Church ini rada aneh. Kok ada tanya jawab sih? Gitu ya. Ya enggak? Gereja lain kan jarang-jarang ada ya. Ada nggak tanya jawab? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi saudara lihat ketika Tuhan Yesus 12 tahun kemana? Tertinggal di Bait Allah. Ngapain? Tanya jawab. Jadi Bait Allah itu bisa tanya jawab. Karena Tuhan Yesus juga ketika tertinggal di Bait Allah. Dia bertanya jawab kepada imam-imam. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, ada catatannya. Ada ayatnya. Jadi artinya Bait Allah, gereja. Itu boleh ada tanya jawab. Oke. Tapi saya nggak buka tanya jawab misalkan jemaat nanya apa saja kepada saya. Saya nggak berani jawab gitu. Kenapa? Karena saya nggak juga mengerti tentang Allah 100%. Kalau ada orang, ada pendeta yang berani membuka tanya jawab. Terserah jemaat tanya apa saja, saya akan jawab. Itu orang meremehkan Tuhan. Artinya apa? Dia kenal semua tentang Tuhan. Segala satu tentang Tuhan dia kenal. Artinya apa? Tuhan itu bukan maha besar. Tapi segede kepalanya dia. Lah iya dong. Ya kan artinya gitu kan. Kalau dia berani membuka
Tanya apa saja tentang Allah, saya bisa jawab. Itu meremehkan Tuhan artinya itu. Artinya Tuhan bukan lagi maha besar. Tapi segede kepalanya dia, segede otaknya dia. Ya, jadi manusia pendeta harus sadar bahwa banyak hal tentang Allah juga kita tidak mengerti. Karena Allah maha besar. Kepala kita kecil. Benar gak? Nggak ada kepala kita yang bisa menampung tentang Allah 100%. Oke? Iya, jadi pendeta harus menyadari itu ya. Nggak boleh buka, tanya jawab apa saja tentang Allah, saya bisa jawab. Saya nggak berani itu ya, karena saya sadar bahwa Allah itu maha besar dan kepala saya kecil. Oke Bapak Ibu ya, makanya saya nggak berani buka, terserah jemaat tanya apa saya nggak berani. Karena saya menghormati Allah, saya tahu Allah itu maha besar dan kepala saya tidak besar, kecil. Paham ya Bapak Ibu ya, makanya saya nggak berani membuka pertanyaan bebas kepada jemaat, tapi saya justru yang bertanya kepada Bapak Ibu. Tapi pertanyaan berhadiah. Oke? Nah, sekarang kita buka pertanyaan berhadiahnya. Mantap. Ya, pertanyaan pertama. Apa makna Tuhan Yesus tertinggal di bait Allah pada saat usia 12 tahun? Ada yang tahu kira-kira menjawab? Ya, Ibu yang baju apa ini, warna merah atau hitam nggak tahu. Merah marun, ya. Ya. Cari jiwa. Ya Bu, itu ada mic Bu, supaya kerekam. Shalom. Iya. Nama saya Acelina, lahirnya Di Pembatang Siantar. bukan. Di Bethlehem. Kutaraja, Kutaraja, Jawa, Jakeno. Oh iya. Jadi saya baca di firman dari kecil umur 9 tahun. Yesus Kristus itu pergi sampai mamanya pergi juga. Udah pulang ibadah belum jadi pulang itu. Iya. Ayo Yesus kita pulang. Saya mau cari jiwa mama. Oh itu maksudnya tertinggal di bait Allah ya? Yes, cari jiwa dia. Oke, nggak apa-apa, kita hargai. Allah Bapa, Anak Allah, Roh Allah. Iya, oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi Bu, jawaban yang ini mungkin saling melengkapi. Saya menghargai setiap jawaban ya. Ini ibu yang pakai masker. Saya bisa jawab, Tuhan Yesus membersihkan apa maksudnya baitnya, karena di situ orang yang berjualan jadinya Usia 12 tahun Bu, usia 12 tahun. Kalau itu udah dewasa Tuhan Yesus. Yang saat usia 12 tahun Tuhan Yesus tertinggal di bait Allah, lalu apa maksud Tuhan Yesus sengaja tertinggal di bait Allah selama 3 hari ya? Ya Ibu, ya silakan Ibu baju putih. Ya, nama saya Erlina. Erlina, ya Bu. Yesus tertinggal di bait Allah untuk mempersiapkan dirinya untuk menggenapi firman Allah. Ya, oke. Jadi untuk mempersiapkan dirinya. Oke. Saya hargai jawaban setiap kita. Oke. Ada lagi? Ya Ibu baju pink. Pink ya Bu ya? Ya Ibu Bu. Silakan Bu. Yesus tertinggal di situ untuk maksudnya untuk bertemu dengan Simeon, Nabi Simeon, dan juga untuk bertemu dengan Nabi Hana. Itu pada saat bayi, ya. Tapi pada saat usia 12 tahun? 12 tahun itu dipersiapkan untuk itu, untuk mengenal Taurat gitu loh. Jadinya berdiskusi dengan para ahli Taurat, mempersiapkan dirinya. Ya benar, diskusi pelayanannya. tanya jawab ya. Ya oke. Ya saya hargai. Ya itu Bapak yang di belakang. Ya Pak siapa namanya Pak? Suman. Oh ya pernah juga jawab Pak Suman. Suman itu. Bukan Suman Pak, Suman. Iya Suman. Suman itu bahasa Batak itu artinya bagus. Iya. Suman. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Ya benar lah. Kalau dari Siantar biasanya tahu lah itu. Suman. Nah, ya Pak Suman. Iya. Ya. Pagi Pak. Ya pagi. Jadi Siang. Yesus ada di bait suci pada umur 12 tahun. Itu mengajarkan kepada kita semua bahwa sejak anak-anak dari masa muda itu anak-anak sudah harus diajarkan untuk datang beribadah. Dan juga itu juga satu. Kedua mengajarkan
bahwa kerajaan Allah itu lebih penting daripada apapun, sehingga Yesus itu sampai meninggalkan orang tuanya. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, ya agak nyerempet sedikit ya. Oke, Pak Syuman. Ya, puji Tuhan. Nih saya lengkapi ya. Saya gabungkan kira-kira lah jawaban Bapak Ibu ya. Jadi usia 12 tahun, saudara perlu tahu juga, itu adalah orang Yahudi disebut anak Taurat. Anak Taurat artinya orang Yahudi usia 12 tahun udah ngerti tentang Taurat. Nah pada usia itu mereka biasanya pingin tanya jawab juga kepada imam-imam, orang-orang yang lebih senior. Ya, jadi ada bagus gitu ya Bapak Ibu, usia 12 tahun mereka sudah ngerti Taurat, maka disebut anak-anak Taurat. Itu satu. Yang kedua, Tuhan Yesus tinggal di Bait Allah itu juga menjadi gambaran kepada kita, benar kata Pak Syuman, bahwa kita sejak kecil anak-anak kita juga harus diajak ke gereja, mengenal Bait Allah, mengenal gereja, mengenal rumahnya Allah. Agar mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, karena apa? Ayat ada berkata, didiklah anakmu sejak kecil supaya dewasanya tidak melenceng. Ya, jadi kita didik anak-anak kita ngerti firman, kenal Tuhan, supaya dewasanya apapun yang terjadi, mungkin dia akan bandel atau apapun, kelak dia akan kembali. Banyak kejadian gitu ketika dia mengalami ya hal-hal yang jahat, narkoba segala macam. Tapi pada satu titik dia akan kembali ingat firman Tuhan dan dia bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya karena itu juga ada, kalau saudara lihat sejarahnya pendeta-pendeta, ada juga beberapa yang awalnya itu narkoba. Iya narkoba Bapak Ibu. Iya narkoba. Bahkan ada juga yang sempat sampai HIV. Bapak. Udah pernah kita undang juga ke tempat ini khotbah ya. Jadi kadang-kadang ketika kita didik anak kita sejak kecil firman Tuhan atau ke gereja, itu sudah tertanam di bawah alam sadarnya. Jadi suatu ketika dia melenceng atau apapun akan kembali lagi. Oke Bapak Ibu ya, makanya sejak kecil kalau bisa anak-anak kita diperkenakan gereja sehingga apapun yang terjadi ketika dia dewasa, dia suatu ketika juga akan dipanggil kembali oleh Tuhan dan dia kembali hidup di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Ya, bagi kita juga, mari kita juga punya kerinduan selalu ada di Bait Allah. Amin. Karena Raja Daud juga berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Benar ya Bapak Ibu ya? Puji Tuhan. Jadi ya udah Bapak yang nyenggol tadi lah, Syuman. Pak Syuman dapat tadi ya. Puji Tuhan. Bapak mau tunai atau payung? Payung. Sedia payung sebelum hujan. Oke, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ya Bapak Ibu ya. Ya. Apa makna baptisan Tuhan Yesus? Tadi kan Tuhan Yesus dibaptis ya. Ya. Bapak Ibu kan semuanya udah dibaptis ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu mana baptisan yang benar, lihatlah baptisan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan nggak mungkin dibaptis salah kan? Nggak mungkin dong. Mana mungkin Tuhan Yesus dibaptis salah, iya kan? Jadi kalau kita kan macam-macam kan ajaran di gereja kita semula kan. Ada yang baptis selam, ada baptis persik, ada baptis bendera dan segala macam. Juga ada yang pakai sakramen. Ikutilah baptisan Tuhan Yesus. Jadi bukan apa kata pendeta, tapi apa yang tertulis di Alkitab tentang baptisan Tuhan Yesus. Itulah baptisan yang benar. Ya, jadi saudara bisa pelajari baptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keluar dari air. Kalau keluar dari air sebelumnya di mana? Di dalam air. Berarti baptisan Tuhan Yesus selam. Karena kalau percik nggak mungkin di dalam air. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, saya belum, pertanyaan belum. Saya udah langsung jelasin aja. Ya, apa makna baptisan Tuhan Yesus? Ini tadi mau tunjukkan baptisan yang benar. Apa makna baptisan Tuhan Yesus? Ada yang angkat tangan? Ini dulu deh. Ini.
Oh, yang pakai topi dulu. Oh iya, ya. Habis pakai topi nanti ibu di sini. Oke, nanti setelah itu mamanya Samuel di belakang itu. Arti baptisan selam itu adalah lahir kembali. Ya, lagi Bu, lagi. Lahir kembali. Terus? Seperti bayi yang baru lahir gitu. Ya, lahir kembali. Ada lagi tambahan lagi Bu? Ya benar, lahir kembali itu benar itu. Cuma ada ucapan Tuhan Yesusnya ada lagi ujung-ujungnya lagi. Lahir kembali dari Baptislah dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. ya, terus ya benar. Terus apa lagi? Lanjutin lagi. Dilahirkan kembali. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu betul. Ya, lahir kembali itu ada lanjutannya, Bu. Ketika Tuhan Yesus berdialog dengan Nikodemus. Ada ucapan Tuhan Yesus lahir kembali apa? Ada. Ada? Nggak? Coba ibu yang baju putih, ibu. Ya, ibu. Ini itu Bu. Di balik tiang. Ya, apa? Ya, shalom. Shalom. Arti baptisan itu sendiri adalah kalau secara umum antara kita dibaptis itu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Ya, itu benar juga. Ya, Oke. tapi inilah makna pembaptisan Tuhan Yesus, yaitu itu dialognya Tuhan Yesus dengan Nikodemus saja Ibu kutip. Ya, apa kira-kira dialognya? untuk penghapusan dosanya, dia dibaptis untuk menyatakan kesamaannya dengan umatnya yang berdosa. Bukan, dialog dengan Nikodemus, Bu. Ingat dialog dengan Nikodemus? Ada yang ingat? Ya, mana baju merah? Oh, enggak. Hana dulu, Hana. Oh, ini. Oh iya, ini itu baju merah, tas putih. Yang megang handphone. Ya, Ibu. Jadi arti nama saya Ayu. Jadi Ayu arti, ya Bu arti Ayu. baptisan itu adalah lahir kembali untuk menunjukkan jalan kepada kita, karena baptisan adalah jalan menuju kehidupan Yesus dan melalui dia menuju kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Dialog dengan Nikodemus, Ibu ingat enggak kira-kira? Dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada lagi ini Untuk menuju keselamatan. Ibu baju merah marun. Oh, Hana, mamanya Samuel dulu. Mengenai kelahiran kembali dan hidup yang kekal. Dialog dengan Nikodemus, ada yang ingat dialog dengan Nikodemus? Coba Ibu baju merah marun, setelah itu Ibu baju pink. Enggak, Ibu ini juga tadi udah, Ibu baju merah. Ini atau ini? Oh ya udah, nah setelah itu nanti baju coklat, Ibu baju coklat. Ya. Kalau percakapan dengan Nikodemus harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Ya, terus Yang kedua harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, 100. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, betul. 100 untuk Bapak ini. Pak siapa namanya, Pak? Hah? Ian, oke. Nah, Pak Ian. Ya, sekarang jadi saya tambahkan ya. Jadi semuanya itu ada benar-benarnya semua, nyenggol-nyenggol juga ya. Jadi benar dialog dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata bahwa orang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi semula kita dilahirkan secara jasmani oleh ibu kita. Benar gak Bapak Ibu? Iya, itu lahir secara jasmani. Tapi kalau kita ingin bisa melihat dan masuk surga, maka kita harus menjadi anak Allah. Dan anak Allah harus dilahirkan kembali dari roh. Sebagaimana juga Tuhan Yesus dilahirkan dari roh, dikandung dari roh, maka menjadi anak Allah. Maka kita juga orang Kristen harus dilahirkan kembali dari air dan roh agar menjadi anak Allah. Dan anak Allah bisa melihat dan masuk kerajaan surga.
Amin Bapak Ibu. Dan itu juga ada, Rasul Paulus juga berkata, dibaptis kita mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Ya, jadi benar. Jadi semua saya rangkum lah kira-kira jawaban Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi saya udah jelasin tentang baptisan itu ya. Jadi Tuhan Yesus adalah baptisannya pasti benar. Karena itulah acuan baptisan yang benar harus mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung mana baptisan yang benar. Lihat aja baptisan Tuhan Yesus. Jadi saudara nggak perlu bingung. Karena apa? Banyak ajaran di luar sana. Pendeta A berkata ini, pendeta B berkata gini, pendeta C berkata gini. Dan segala macam ya. Jadi saudara bisa memutuskan mana baptisan yang benar dengan melihat baptisan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin salah baptisannya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya dong. Dan pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ada hadir 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak itu Tuhan Yesus sendiri yang dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lalu Allah Bapa yaitu baptisan itu sendiri. Ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya, sebagaimana juga ucapan Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sama dengan baptisan Tuhan Yesus. Kehadiran ada Tritunggal Allah. Maka baptisan yang benar juga harus hadir Tritunggal Allah. Dan itu wujudnya dengan adanya 3 sakramen saat baptisan. Ada sakramen perjamuan kudus, ada sakramen minyak urapan, dan ada sakramen baptisan itu sendiri. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi kita acuannya harus Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pasti benarnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi baptisan yang benar itu ya. Ya, jadi saya nggak berpihak kepada baptisan manapun, tapi acuan kita harus baptisan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Tuhan Yesus tidak mungkin salah baptisannya. Lanjut. Pertanyaan ketiga kan? Ya, pertanyaan ketiga. Apa makna Tuhan Yesus dicobai 3 kali? Tuhan Yesus kan dicobai 3 kali kan? Ya. Siapa yang bisa jawab? Ibu baju pink. Pink atau pink ya? Benar, pink ya Bu ya. Ya, ibu ini rajin menjawab. Saya senang. Suaranya khas. Jadi saya tandai. Nama ibu siapa Bu? Kim. Kim. Oh Kim. Oke, Kim. Kalau saya Kue. Itu menanda. Iya, marga istri saya itu C-nya Kue. Oke Bu, Kim. Itu menandakan tubuh, jiwa, dan roh. Jadinya diuji di tubuh waktu Tuhan iblis mencobai, jadikanlah itu batu menjadi roti. Ya, itu artinya cobaan tentang tubuh. Ya, yang kedua, Yang tentang jiwa itu ketika ke atas bumbungan bait Allah disuruh menjatuhkan diri, ya biar ada malaikat-malaikat yang menatang engkau. Itu percobaan apa Bu? Kehormatan ya, jadinya bawa apa sih ego, jadinya untuk dipuji gitu loh, untuk keinginan daging ya. Oke, terus? Lalu dalam roh ketika ke tempat yang tinggi, iblis mengatakan, sembahlah aku yang punya kerajaan ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Oh iya, oke, makasih Bu. Ya itu ibu yang baju coklat, Ibu Eva ya. Eva, Adam di mana? Shalom, nama saya Eva. Makna Tuhan Yesus dicobai iblis itu untuk membuktikan bahwa dia adalah putra anak Allah. Udah itu aja sih. Itu aja Bu. Ya. Oh iya, memang saat itu iblis membuat pertanyaan yang meragukan Yesus anak Allah. Ya, makanya percobaannya diawali, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi pertanyaan kedua juga gitu, jika engkau anak Allah. Jadi seakan-akan iblis itu ingin mempertanyakan status Yesus sebagai anak Allah ya. Tapi saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu ragu, saudara itu anak Allah. Amin. Jangankan anak Allah, anak presiden aja mantap.
undang-undang aja bisa diubah. Enggak bercanda. Benar ya. Iya, makanya kita harus bangga sebagai anak Allah ya. Oke ya, ya. Ini ibu baju hijau. Ada lagi yang ingin jawab? Oh, itu baju putih dulu Bu. Habis itu baju hijau. Ya, oke, baju putih belum pernah. Ya, apa makna Tuhan Yesus dicobain 3 kali? Ya Bu siapa namanya? Yusnita Pak. Yusnita, ya Bu Yus. Pertama pencobaan pertama mengubah batu menjadi roti. Ya. Terus yang kedua pencobaan kedua melompat dan Dari hubungan bait melompat Allah. dari hubungan bait Allah. Ya, yang ketiga. Terus yang ketiga pencobaan ketiga menyembah iblis untuk mendapatkan kekudusan dunia. Kekayaan dunia. Kekayaan dunia. Iya, oke. Puji Tuhan. Itu aja Bu. Oke. Ada lagi ini, Ibu baju putih dulu. Setelah itu nanti baju merah atau baju apa tuh? Marun, ya. Ya, Ibu baju putih. Siapa namanya Ibu? Ibu Eva Saragi. Oh, Eva juga. Oh, ada 2 Eva. Oh ya, sesama Eva dilarang saling mendahului. Berikut Oh, Saragi ya, benar ya, Saragi. Saragi. Oh iya, Saragi apa Bu? Saragi Simarmata. Oh iya, kemarin itu pernah di belakang jawab Eva Saragi. Oke Bu, silakan Bu. Ya, berikut beberapa makna penting dari pencobaan Yesus. Yang pertama sebagai ujian iman. Ya, iman. Ya, Kedua. pencobaan yang dialami Yesus adalah ujian iman dan kesetiaannya kepada Bapa. Iblis mencoba menggoda Yesus untuk menyimpang dari jalan keselamatan yang telah ditetapkan, namun Yesus menolak setiap godaan dengan mengandalkan firman Tuhan dan kehendak Bapa. Kedua, tanda kematangan rohani. Pencobaan ini juga menunjukkan bahwa Yesus meskipun adalah putra Allah, tetapi memiliki kelemahan manusiawi. Ia merasakan lapar, lelah dan tergoda seperti manusia lain. Tetapi ia tetap menolak godaan. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahannya dan berbelas kasih kepada kita. Yang ketiga, cobaan untuk kita manusia, sebagai manusia, Yesus. Pencobaan Yesus memberikan contoh bagi kita bagaimana menangani godaan. Ketika menghadapi godaan, kita dapat belajar dari Yesus dengan mengandalkan firman Tuhan, dengan berdoa dan bertumbuh dalam iman. Kita juga dapat belajar bahwa pencobaan adalah bagian dari kehidupan dan tidak ada jalan singkat untuk kemenangan atas godaan. Jadi kita harus kuat gitu menghadapi tantangan-tantangan daripada iblis ini. Kita harus banyak menyangkal gitu, iblis itu kalah dengan kita gitu loh. Artinya kita tetap yakin dengan iman kita. Kita harus setia kepada apa yang difirmankan Tuhan untuk mengalahkan siasat-siasat daripada iblis itu sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makasih Ibu Pendeta Eva. Panjang. Mantap. Saya pikir tadi Barjamita. Ya, mantap Bu, mantap. Ya, ada lagi pendapat lain? Tadi ada Ibu yang baju putih. Ada Ibu? Enggak baju putih Bu. Baju putih. Bentar. Baju putih yang belakang Bu, sebentar. Habis itu baru baju. Ya, oke. Ya. Itu tadi kan Ibu tadi angkat tangan ya. Oke. Ya, tadi udah ya. Oh ini baju Ibu Marun ya, benar. Nah, ya. Oke, Bu. Jadi kesimpulannya itu. Iya, Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Ayu. Jadi Oh iya, Ayu. Jadi kesimpulannya itu untuk menunjukkan bahwa Yesus apakah setia kepada Tuhan dan benar adalah putra Allah. Oh iya. Dari segala percobaan yang diberikan iblis. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Ada bapak-bapak yang berani jawab, bapak-bapak? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya jawab aja ya. Jadi kira-kira ya memang banyak pendapat apa makna Tuhan Yesus dicobain ya. Saya setuju semua deh jawaban ibu-ibu ya. Tapi saya juga ada pendapat sendiri ya. Jadi pendapat saya, apa makna setiap
pencobaan itu kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus. Ketika dicobain apa jawaban Tuhan Yesus? Nah itulah kira-kira makna dari pencobaan itu. Pencobaan pertama kan iblis mencobai Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Lalu jawaban Tuhan Yesus apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi pencobaan pertama punya makna bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tapi harus berfokus kepada kebutuhan firman. Amin Bapak Ibu, karena kita hidup bukan dari roti saja. Ya, jadi itu menguji bahwa apa yang membuat kita hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya, oke. Itu satu. Yang kedua, pencobaan yang kedua adalah Tuhan Yesus diminta untuk melompat dari hubungan bait Allah. Lalu jawaban Yesus apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Jadi maknanya adalah walaupun kita tahu bahwa kita dilindungi oleh Allah. Di dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan bahwa minum racun maut juga kita tidak celaka. Megang kepala ular bisa. Demikian juga kita bisa mengusir setan. Tapi saudara jangan mencobai Tuhan Allah perlindungannya. Jadi kita walaupun bisa megang kepala ular, jangan cari kandang ular. Jangan cari sarang ular. Nah, itu mencobai Tuhan Allah itu. Jadi kalau kita sudah tahu juga malaikat akan menatang kaki kita tidak terlantuk kepada batu, jangan terjun dari apartemen. Bisa mati kita. Benar nggak Bapak Ibu? Juga walaupun kita dikatakan tidak minum racun maut tidak celaka, jangan cobain minum baygon. Baygon rasanya apa? Strawberry kali. Minum mati. Jadi itu ya, itu yang kedua. Pencobaan yang ketiga apa? Iblis menunjukkan kekayaan, kekuasaan dunia ya, kemegahan dunia. Lalu iblis berkata, sembahlah aku maka engkau akan mendapatkan semuanya. Lalu Yesus berkata apa? Pergi setan, karena hanya Allah saja yang layak untuk disembah. Artinya apa? Saudara, walaupun dunia kita sekarang ini banyak materi, banyak bahkan juga jodoh, jangan kita menggadaikan semuanya itu untuk menyembah setan. Benar Bapak Ibu, jangan karena jodoh, cakep, cantik, aku nyebrang gitu. Jangan ya. Walaupun ada tawaran jabatan tapi kamu harus pindah, jangan. Walaupun ada tawaran kekayaan, jangan kita pindah ya. Karena itu artinya kita menyembah setan. Karena Tuhan Yesus berkata, hanya Allah yang layak untuk disembah. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari jawaban Tuhan Yesus kira-kira kita bisa melihat apa makna setiap pencobaan tadi. Dari jawaban Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak mungkin salah jawab kan. Nggak mungkin salah jawab kan. Ya nggak mungkin Tuhan Yesus salah jawab. Karena itulah kita melihat pencobaan tadi itu berdasarkan jawaban Tuhan Yesus. Ya, jadi itu kira-kira ya. Maaf Bapak Ibu kalau beda dengan jawaban Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut lagi ya. Apa makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Kematian dulu. Apa makna kematian Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Apa makna kematian Tuhan Yesus? Ya, Ibu pakai masker. Apa makna kematian Tuhan Yesus, Bu? Bu siapa, Bu? Ibu Jane Sinai. Sirait, oke. Bukan Sinai. Sinai, bukan Sirait. Ibu Foni ngarang. Orang Manado nggak ngerti bahasa Batak. Marga. Kalau saya marga saya air mandidi. Bukan. Ya Ibu Sinai, ya Bu. Iya maksudnya. Apa makna kematian Tuhan Yesus Bu? Maksudnya kita mari bersama-sama mati bersama-sama Kristus, maksudnya meninggalkan dosa dan kemudian kita bertobat, begitu. Iya. Ya,
Kira-kira Bu, kenapa Tuhan Yesus matinya disalib Bu? Enggak. Ibu ini udah ada agak nyenggol-nyenggol sedikit. Ya, kira-kira apa Bu? Kenapa Tuhan Yesus matinya disalib? Karena biasanya kematian hukuman mati di Israel itu ditimpuki batu, dirajam batu. Makanya tetangga sebelah juga ada ritual nimpuki batu kan? Itu ritual untuk melempari setan, melempari dosa. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus tidak matinya dirajam, tapi matinya disalib Bu? Untuk menggenapi firman Tuhan. Harus lakukan. Firman yang mana Bu? Bisa ada ayatnya? Untuk menebus dosa semua umatnya yang dikasihinya. Iya, tapi kenapa matinya harus disalib? Kok bukan mati di rajam batu aja? Karena itu keinginan dari semua orang-orang umat Israel pada saat itu. Mereka menginginkan dia disalibkan. Iya, tapi kenapa Allah mengizinkan Tuhan Yesus matinya disalib? Karena kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan terjadi Tuhan Yesus juga mati disalib ya. Ya, kenapa bukan matinya dirajam, tapi disalib? Iya, untuk menggenapi keinginan Allah supaya hubungan manusia dengan Tuhan tidak terbatas lagi. Sehingga tirai pada saat Tuhan Yesus mati itu tirai itu terbelah. Sehingga hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tidak terbatas lagi. Ya, itu tirai itu terbelah karena Yesus telah mati menjadi pendamaian. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus tidak matinya di rajam batu, tapi kenapa matinya disalib? Nah, itu ada jawabannya. Anda tadi udah jawab belum. Oke, Ibu Samuel. Bukti ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus sama Allah Bapa. Nggak, kalau ketaatan mati, Kristian. itu bisa aja di rajam batu. Kenapa bukan mati di rajam batu, tapi matinya disalib? Kalau ketaatan kan bisa aja matinya berbagai cara kan? Itu yang baju hitam tadi, baju hitam. Ya Ibu, ya Ibu, kenapa matinya disalib bukan di rajam batu? Karena Tuhan Yesus matinya terkutuk ya. Ya. Terkutuk. Terus? Nah, jadi dikit lagi udah nyenggol itu. Iya. Makanya harus matinya disalibkan karena mati terkutuk. Karena kalau disalib itu buat orang-orang yang terkutuk yang matinya yang dosa. Ya, udah benar lah, udah benar. Ya, 100. Ya, betul. Nih saya tambahin ya, saya jelasin ya sedikit ya. Jadi kematian itu jadi Bapak Ibu, jadi kematian itu banyak cara ya. Ada ditimpuki batu, ada ditenggelamkan, ada ditusuk, ada disalib. Tapi kenapa kematian Yesus itu disalib? Karena satu-satunya mati terkutuk adalah mati tersalib. Dan itu dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk. Karena kita dengan mati tergantung di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Jadi Yesus mati terkutuk agar bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau matinya ditimpuki batu itu bukan mati terkutuk. Makanya tidak sesuai dengan tujuan Allah. Jadi walaupun disalib itu adalah keinginan orang Israel, keinginan imam-imam, ahli Taurat dan Farisi, tapi itu sesuai dengan rancangan Allah. Iya, makanya tetap bisa terjadi. Kalau seandainya tidak sesuai rancangan Allah, apapun rencana manusia itu pasti batal, gagal ya. Jadi kenapa Allah mengizinkan mati tersalib? Karena itulah mati terkutuk, dan lewat mati terkutuk maka Yesus bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Amin Bapak Ibu. Dan karena Yesus mati terkutuk, maka Tuhan Yesus bisa membuka 7 kutuk pada gulungan kitab, pada kitab Wahyu. Ya, jadi 7 materai itu adalah gambaran 7 kutuk. Dan Yesus satu-satunya yang berhak menebus itu, mencabut kutuk itu. Itulah sebabnya ketika gulungan kitab tadi dicabuti di Yesus kutuk-kutuknya, terbuka 7 materai tadi, maka gulungan itu terbuka.
Dan itulah disebut orang Kristen. Orang Kristen adalah kitab Kristus yang terbuka. Artinya orang Kristen telah dibebaskan dari kutuk oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi itu makna kitab Kristus yang terbuka. Karena semula kita dalam bentuk gulungan kitab yang ada 7 materai, ada 7 kutuk. Tapi Yesus dengan mati dari kayu salib menebus kita dari kutuk. Maka Yesuslah yang satu-satunya yang berhak membebaskan kita dari kutuk. Amin. Tuh luar biasa ya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, hadiahnya payung ya. Udah habis, uangnya udah habis Bapak Ibu. Nah, payung. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Ya Ibu baju putih, angkat tangan. Makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah pernyataan kuasanya menghancurkan maut, menghapus membinasakan maut dan menyelamatkan kita semua orang dari penebusan semua dosa kita. Amin. Ya agak nyerempet dikit, Jadi itu untuk penebusan dosa. Ya, ibu. Ya, Liana ya ini bukan? Iya, Pak. Ya, Liana, Membuktikan kemenangannya. Ya, benar. Ada benar ya, membuktikan kemenangannya, penebusannya. Itu yang angkat tangan lagi, Pak Thomas. Anda angkat tangan. Ya Bu, baju merah. Ya. Dan menjamin hidup kekal bagi semua orang yang percaya. Ya. Ada lagi? Yang tadi untuk memutuskan semua kutuk dan menyelamatkan kita semua orang. Ya. Apa makna? Tapi berdasarkan ayat ya. Kalau bisa ya, berdasarkan ayat supaya ada dukungan ayat. Ya, silakan jawab. Untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu benar. Terus kedua, untuk kita punya kuasa untuk hidup kekal dan punya kemenangan dari dosa. Ya. Ada ayatnya Bu? Ya, oke kita buka aja ayatnya. Udah berapa menit Bu? Udah coba. Oh, udah lama juga. Ya udah, kita berdasarkan ayat ya. Coba 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17 Bu, dibuka. TV yang di depan ini mati ya Bu ya? Coba Korintus Bu, 1 Korintus 15 ayat 17. Coba Ibu, 1 Korintus 15 ayat 17. Ya Bu, tampilkan Bu ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 17. Ini saya baca ya. Nih, saya baca Bapak Ibu, jadi ada dasar ayatnya ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kebangkitan Yesus maknanya adalah agar kepercayaan kita tidak sia-sia. Kenapa kepercayaan kita tidak sia-sia? Karena Yesus berhasil menebus dosa kita. Men, Bapak Ibu, maka kepercayaan kita nggak sia-sia. Yang kedua, kamu tidak lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kematian itu membawa dosa. Kalau Yesus tetap mati, maka tetap ada dalam dosa. Tapi ketika Yesus bangkit, maka artinya penebusan Yesus itu berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai ayat ya. Tinggal berapa Bu hadiahnya? Tadi yang nyenggol saya bilang yang mana ya? Yang nyenggol. Kan tadi Bapak minta ayatnya. Oh. Enggak ada pakai ayat soalnya. Oh.
Enggak, yang saya bilang senggol tadi, yang mana nyenggol? Oh, yang baju putih, ya udah kasih. Cuma satu tadi saya bilang senggol ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Ini pertanyaan agak-agak menjebak ya. Agak menjebak ya. Yuk. Ya, pertanyaan menjebak. Di mana Tuhan Yesus naik ke surga? Di mana? Di Jakarta? Bukan. Di Siantar? Oh, apalagi jauh tuh. Di mana Tuhan Yesus naik ke surga? Ini ada pertanyaan menjebak ini ya. Ya ini yang baru laki-laki. Siapa laki-laki ini namanya? Siapa? Mau masukin payung dikasih mic. Aduh. Udah tanda-tanda pikun. Ya, ayo. Di mana Tuhan Yesus naik ke surga? Perkenalkan, nama saya Yohanes Julio. Oh, Yohanes. Oh, anaknya Ibu baju hitam ya? Ya, Yohanes. Di mana Yakobus? Itu saudara kamu itu. Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun dekat kota Yerusalem. Ayatnya ada. Yohanes tahu enggak ayatnya? Ya. Ada lagi yang jawab? Karena ini itu Eva. Adam di mana Adam? Di Bukit Zaitun Sama tadi dengan Yohanes, dengan Yohanes. Ya, Bukit Zaitun. Ayatnya nggak tahu Pak. Jadi itu Tuhan Yesus naik ke surga itu sebenarnya ada 2 tempat disebut di Alkitab. Ada 2 tempat. Sama juga seperti Golgota. Kalau saudara ke Israel itu ada 2 tempat Golgota. Iya. Bukannya mereka iseng ya Bapak Ibu ya. Karena memang agak dulu itu agak disamarkan oleh orang Romawi sehingga orang Kristen juga nyari-nyari di mana tempat yang persis itu. Nah, Tuhan Yesus juga naik ke surga juga ada 2 tempat. Ya, tadi itu jawaban itu di Bukit Zaitun benar. Itu ada memang ayatnya di dalam Lukas 24 ya. Tetapi ada satu lagi tempat yang diduga tempat kenaikan Tuhan Yesus itu disebutkan oleh ayat. Nah, itu Bapak yang pakai topi. Pak Thomas, Bapak pakai topi. Oh, Ibu. Oh ya, sorry Ibu. Sorry. Ibu, di mana satu lagi tempat yang diduga Tuhan Yesus naik ke surga? Kata ayat. Di Kisah Para Rasul. Ya. Di Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Ya, di mana tempatnya? Di Bintaro. Bukan. Di Bitania. Ya, betul. Jadi ada 2 itu ya. Jadi satu di mana Bu? Di Bitania. Satu lagi di Zaitun, Bukit Zaitun ya. Jadi tapi anehnya itu 2 kasih satu si Bapak si Mas Yohanes. Oh habis. Ada satu lagi, ada payung. Ada. Pokoknya banyak stok. Ini toko payung soalnya. Bukan. Itu tadi bukan. Iya betul. Tapi tempatnya saya perlu. Tempatnya benar. Itu nih kisah rasulnya itu Kisah Rasul 1 ayat 9. Coba kita buka aja, kita buktikan. Kisah 1 ayat 9. Ya, dan kalau kita ke Israel memang tempat kenaikan Tuhan Yesus itu diperingati di Bukit Zaitun, ya, sesuai dengan Kisah Rasul ini. Tetapi di dalam kitab Lukas, penulis yang sama juga, dia menuliskan dekat Betania. Jadi anehnya penulis yang sama menuliskan tempat yang berbeda. Agak aneh ya. Ya, coba Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas loh Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 9. Coba Bu, ayat 9.
Ya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lanjut Bu, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap, terus ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka, ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi tempat kenaikan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Ini dia ayatnya. Kisah 1 ayat 12. Tapi ada juga satu lagi di Betania. Ditulis oleh Lukas. Kitab Lukas 24 ayat 51. Coba. Jadi penulis yang sama menulis dua tempat berbeda. Aneh juga nih. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat. Ayat 50-nya. Ayat 50-nya. Ayat 50-nya. Bu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kan? Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi ada dua tempat ya. Satu dekat Betania, satu lagi di Bukit Zaitun. Anehnya penulis yang sama ini. Ya kan? Ya kan? Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Tapi nuliskan berbeda. Bingung kita. Ya, jadi Ibu, saya terima protesnya, tapi yang saya tekankan tadi adalah tempatnya, betul ya, tempatnya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi tempat kenaikan Tuhan Yesus itu bisa jawabannya dua ya. Satu adalah dekat Betania, yang kedua adalah di Bukit Zaitun. Saudara, kalau ke Israel hanya satu tempat yang diperingati sebagai kenaikan Tuhan Yesus, di Bukit Zaitun. Oke Bapak Ibu ya. Bukan di Betania. Saya udah pernah lihat tempatnya. Cuma di situ katanya ada jejak kaki Tuhan Yesus. Ya, sampai orang kadang-kadang nyium bekas kaki Tuhan Yesus. Tapi aneh gitu Bapak Ibu ya. Ya, mana mungkin jejak kaki Yesus ya seperti bentuk kaki gitu ya. Kenapa? Emangnya Yesus itu cekeran? Enggak kan? Ya kan pasti pakai sendal kan minimal kan. Sendal kan bentuknya bukan gitu ya, bukan bentuk kaki ya. Iya kan Bapak Ibu ya. Jadi itulah. Jadi ada ada tempat di Bukit Zaitun yang diperingati sebagai tempat kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat kitab Injil Lukas dan Kisah Rasul ada dua tempat sebenarnya ya. Itu dua tempat yang berbeda. Ada jarak ya Bapak Ibu ya. Ada jarak. Satu kalau Bukit Zaitun itu dekat Yerusalem, seberangan Yerusalem. Sedangkan Betania itu lain lagi, ada jarak berapa gitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu saya Lukas kok bisa pelintat-pelintat itu ya. Ada dua tempat dia tulis. Oke lanjut. Udah habis Bapak Ibu. Hari Minggu ada lagi nonton film hari Minggu. Judulnya apa? Bapak Ibu ingat judulnya akan hari Minggu? Oh, bukan. Rahasia Kitab Wahyu. Saudara datang ya. Kenapa? Di sini saya singkapkan banyak rahasia luar biasa. Ya, benar. Nanti saudara mendapatkan singkapan yang baru. Yang nggak ada di tempat lain. Benar. Saya serius. Nggak ada tempat lain, saya yakin. Nanti saudara akan melihat tentang apa? Tentang penyebutan 4 makhluk dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Yeskiel dan Zakaria ada disebutkan. Dan itu akan diulang lagi dalam kitab Wahyu. Demikian juga tentang wajah-wajah 4 makhluk itu. Dan ternyata itu sudah juga digambarkan dalam perkemahan orang Israel. Nah itu juga kita lihat hari Minggu ya. Ya kan? Ya, jangan lupa supaya saudara lihat, Alkitab kita itu satu kesatuan. Jadi luar biasa. Jadi kitab Wahyu itu makanya kitab Wahyu itu harus dibaca terakhir. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu adalah rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya, dari Kejadian sampai kitab Yudas. Kalau saudara ngomong Yudas harus lengkap ya. Yudas Iskariot. Kenapa? Jangan Yudas saja. Kenapa? Yudas juga adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya adik namanya Yudas loh. Benar. Dan itulah penulis kitab Yudas. Iya, jadi makanya kalau nyebut Yudas itu harus komplit. Yudas Iskariot. Itu nggak salah lagi. Jadi iya. Jadi
nyebut Yudas itu harus komplit ya, jangan Yudas doang, karena Yudas juga adik Tuhan Yesus. Oke, ya itu aja ya. Ya mari kita tundukkan kepala kita.